Bu Yanti berperan sebagai coach, kemudian Bu Widya berperan sebagai coaching. Oke, kami akan segera memulainya, Bu. Baik. Assalamualaikum Bu Hudia. Waalaikumsalam Bu Yanti. Oke, apa kabarnya sore ini Bu Hudia? Baik Bu Yanti. Bu Yanti gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik Bu Dia. Nah, mohon maaf dulu Bu Dia, kemarin saya sempat baca WA-nya dari Bu Dia, katanya memang ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Nah, kira-kira apa yang mau dibicarakan dengan Bu Yanti sore ini Bu Dia? Oke Bu Yanti. Sebenarnya begini Bu Yanti, saya mau bercerita bersama Bu Yanti tentang Ya. siswa saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Oh, begitu. Ya, berarti Bu Dia mau menceritakan tentang siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Berarti dia tidak tepat waktu ya Bu Dia? Oke, Ya begitu. baik. Oke. Nah, Bu Dia, kita tidak punya banyak waktu nih, Bu Dia. Langsung aja ya. Kira-kira Ya. dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu Bu Dia dapatkan? Oke Bu Yanti, mungkin saya ingin bagaimana siswa saya ini supaya Ya. datangnya tepat waktu dan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oh, begitu ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Dia, kira-kira yang menjadi hambatan bagi siswa Bu Dia datang pagi itu apa ya? Oh iya Bu Yanti, karena siswa saya ini jarak tempuh yang dilaluinya dari tempat tinggalnya ke sekolah Hmm. itu jauh sekali Bu Yanti. Oh, berarti tinggalnya jauh ya Bu Dia ya? Oke. Iya Bu Yanti. Baik, kira-kira berapa jarak tempuh yang harus dilalui anak sehingga sampai dia ke sekolah, Bu Dia? Sekitar 15 kilometer Bu Yanti. Wah, 15 kilometer ya? Oke, Iya. oke baik. Kalau menurut Bu Dia, kalau sekitar 15 kilometer itu, apakah itu menjadi suatu masalah bagi anak, Bu Dia? Sebenarnya kalau menurut saya ya Bu Yanti ya tidak merupakan Mhm. hambatan atau masalah bagi siswa saya tersebut. Selagi Ya, siswa saya ini mau bangun lebih pagi dan datangnya pun lebih awal ke sekolah. oh begitu ya, baik. Nah, eh, kira-kira nih, karena Ibu Dia kan wali kelas ya, wajib Ya. mengingatkan anak bagaimana ini ya. Oke, apa usaha yang bisa Ibu Dia lakukan agar siswa Bu Dia ini bisa datang tepat waktu dia Bu Dia? Mungkin begini Bu Yanti, yang pertama saya akan melakukan pemanggilan pada siswa saya yang terlambat ini Bu Yanti. Oh, begitu memanggil, memanggil siswa yang bersangkutan ya? Oh, Iya. begitu. Baik, oke. Kira-kira ketika Ibu Budia memanggil anak tersebut, nah, apa yang ingin Ibu Budia bicarakan sama dia? Mungkin pembicaraan yang akan saya lakukan nanti mencari penyebab kenapa siswa saya ini sering terlambat datang ke sekolah Bu Yanti. Oh, berarti mencari penyebab ya, latar belakang kenapa dia terlambat ke sekolah ya. Oke, Iya. baik, Bu Dia. Baik. Nah, baik. Eh, kira-kira nih, Bu Dia, tadi Ya, sudah memanggil siswanya, kemudian kira-kira apa usaha Bu Dia lagi yang bisa Ibu dia lakukan? Selain memanggilnya, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru BK Bu Yanti, karena di sini guru Iya, BK mungkin juga harus kita libatkan terhadap bagaimana kondisi siswa kita yang kondisinya sangat jauh perjalanannya dari rumah ke sekolah. iya, benar ya, bagus sekali Bu Dia. Nah, eh, ini kapan ya rencananya Bu Dia mau memulai pembicaraan ini dengan siswanya? Saya merencanakan minggu depan Bu Yanti, karena minggu sekarang saya ada Mhm. terlalu banyak tugas dan mungkin Iya, waktu yang saya butuhkan juga agak banyak mungkin untuk pemantauan heeh, ini dan berkolaborasi dengan guru BK juga. Jadi mungkin saya mhm. melakukannya bisanya minggu depan Bu Yanti. Oh, berarti Ibu Hudianya mulai melaksanakannya minggu depan ya? Oke. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Dia, tadi ini rencanakan udah ya, udah akan dipanggil gitu ya. Kira-kira Iya. Iya. ketika Ibu Widya mendapatkan sepakatan nih, kira-kira bentuk pemantauan yang akan Ibu Widya lakukan seperti apa ya? Oke Bu Yanti.
Mungkin saya yang pertama dulu yang saya lakukan pemantauan siswa saya ini bagaimana supaya siswa ini supaya dia tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Mungkin itu yang pemantauan yang saya lakukan Bu Yanti. Bagaimana supaya dia itu datang tepat waktu ke sekolah. Jadi yang pertama dulu saya lakukan bagaimana kendala yang dihadapinya atau masalah yang dihadapinya karena dia sering terlambat datang ke sekolah. Oh, berarti salah satu pemantauannya seperti itu ya, Bu Dia. Oke. Iya. Kira-kira masih ada anak yang lain lagi cara Iya. pemantauan Bu Dia? Oke, mungkin begini Bu Yanti, selain pemantauan mungkin langkah saya selanjutnya adalah mengecek absen kehadiran kelas setiap Iya. harinya apakah siswa saya ini masih seperti itu. Jadi saya akan melakukan pengecekan ke dalam kelas sehingga siswa saya ini merasa ada perhatian dari wali kelasnya, begitu kira-kira Bu Yanti. Oh, berarti Bu Dia membutuhkan data-data absen hariannya ya, seperti itu ya Bu Dia ya? Nah, Oke, iya Bu Yanti. Bu Dia. Iya, baik. Nah, kira-kira tadi kalau kita menyinggung nih Bu Dia tentang komitmen. Iya. Nah, komitmen Ibu sebagai seorang wali kelas apa ya? Kalau melihat keadaan siswanya seperti ini. Seperti tadi Bu Yanti, mungkin saya berkomitmen dengan yang pertama yang saya lakukan adalah caranya dengan memantau siswa saya tersebut, apakah Iya. tetap akan melakukan keterlambatan dan kemudian mengecek kehadirannya di dalam kelas atau absen di kelasnya, bagaimana keadaan siswa saya ini, apakah masih tetap seperti itu atau belum. Oh, Kira-kira gitu. begitu Bu Berarti Yanti. iya, menggunakan data-data absennya, kemudian mencek memonitor anak tersebut ya. Oke, baik Bu Dia. Oke, kira-kira Bu Dia dari percakapan singkat kita ini, apa yang Ibu Hudia dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Oke Bu Yanti, dari hasil diskusi kita hari ini saya merasa lega dan saya merasa mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan ini. Karena Bu Ya. Yanti memberikan beberapa gambaran terhadap siswa saya agar bagaimana siswa itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih atas diskusi yang Bu Yanti berikan hari ini. Oke, baik Bu Hudia. Ya, nanti kalau Bu Dia punya masalah lagi, boleh juga ngomong dengan Bu Yanti ya. Oke, kita ketemu ya minggu depan ya Bu Dia ya. Oke, Oke, baik terima Bu kasih Bu Dia. Yanti. Ya, Oke, Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebagai coach, nah Bu Hudianya sebagai coach. Kita mulai Bu Hudia. Oke Bu Rida. Selamat sore Bu Hudia. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat sore juga Bu Rida. Ada, saya punya waktu luang tuh Bu Rida. Begini Bu, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Bisa Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu tuh Bu Rida? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah Bu dari masalah yang sedang saya hadapi. Ya. Kira-kira permasalahan apa yang Bu Rida hadapi sekarang? Saya merasa kalau saya tidak berhasil dalam pembelajaran vektor di kelas saya, Bu. Oh, begitu ya Bu Rida. Jadi Bu Rida merasa tidak berhasil dalam memberikan pembelajaran. Oke. Coba Bu Rida ceritakan apa yang Bu Rida rasakan saat ini dan apa yang Ibu Rida inginkan dari diskusi yang kita laksanakan hari ini. Ya Bu, nilai peserta didik saya masih banyak yang rendah dalam pembelajaran vektor ini. Saya berpikir kenapa ya bisa banyak peserta didik saya yang nilainya rendah. Nah, kalau setelah saya analisis juga tentang tugas-tugas dari kemarin yang saya kasih sama anak, masih banyak nilai murid saya yang masih rendah. Saya rasa murid saya belum memahami sepenuhnya tentang vektor yang saya ajarkan melalui buku paketnya itu Bu Udia. Oh, jadi nilai siswa Bu Rida banyak yang rendah begitu ya. Jadi Ya. Bu Rida merasa ada perasaan apa namanya itu, Bu Rida merasakan ada yang kegagalan kira-kira begitu ya. Jadi begini Bu Rida, nilai siswa yang rendah ini
ingin Bu Rida bagaimana melakukan diskusi ini, solusinya begitu kira-kira ya Bu Rida. Kira-kira seperti apa pembelajaran yang Bu Rida berikan selama ini kepada siswanya? Saya mengajar menggunakan buku paket, mengajarkan ke anak metodenya tentang menggunakan buku paket dalam pembelajaran vektor ini. Nah, di situ nilainya jadi rendah gitu. Oh, jadi Bu Rida sebelumnya hanya menggunakan buku paket saja. Iya. Lalu kenapa Bu Rida tidak mencobanya untuk menggunakan metode yang lain? Betul juga ya Bu, kenapa saya tidak terpikir ya untuk menggunakan metode lain. Mungkin bisa saya menggunakan media pembelajaran atau gambar, atau boleh juga dengan bermain puzzle ya Bu, sesuai dengan karakter murid saya yang berbeda-beda ini. Oh benar Bu Rida. Kita memang juga harus maksudnya kita juga harus menggunakan berbagai media dalam belajar karena tingkat atau karakteristik murid yang berbeda-beda itu kita juga harus pandai menempatkan bagaimana kondisi siswa kita dengan karakteristik yang berbeda-beda tersebut. Oh ya benar Bu, saya harus memperbaiki media saya nanti dalam belajar. Oke Bu Rida, setelah Bu Rida menceritakan masalah Bu Rida, bagaimana perasaan Bu Rida sekarang? Sebenarnya yang membuat saya resah kemarin itu adalah tujuan pembelajaran yang saya rencanakan itu Bu, dia tidak tercapai. Nah, dan saya merasa gagal kepada murid saya yang tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan. Oke Bu Rida, berarti dari cerita Bu Rida ini saya dapat menyimpulkan bahwa Bu Rida merasa ada kegagalan dalam mengajar. Tapi sebenarnya Bu Rida tidak gagal, cuma perlu peningkatan dalam variasi dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Iya Bu, saya akan menggunakan mungkin media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik ya saya Bu Dia. Oke Bu Rida, jadi bagaimana rencana Bu Rida lagi ke depannya agar pembelajaran Bu Rida itu sesuai dengan karakteristik peserta didiknya? Menurut saya itu kan ada yang belajarnya visual, ada yang audio visual, dan ada juga yang kinestetik. Nah, mungkin di sini nanti untuk anak-anak yang visual ini saya bisa menggunakan gambar. Terus untuk anak audiovisual saya bisa menggunakan video pembelajaran, dan untuk yang kinestetik ini bisa saya menggunakan permainan atau menyusun puzzle tadi. Oke Bu Rida. Selain itu apa hal lain yang bisa Bu Rida lakukan lagi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya? Selain menggunakan media pembelajaran yang menarik, saya juga perlu memperbanyak ice breaking mungkin ya Bu ya, untuk membuat suasana kelas lebih menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar murid di kelas saya nanti. Bagus Bu Rida, berarti Bu Rida memberikan ice breaking pada pembelajaran Bu Rida. Itu adalah langkah yang sangat baik Bu Rida lakukan, tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Rida tersebut. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Rida lakukan? Ya Bu Hudia, mungkin saya akan segera melaksanakan pembelajaran remedial dengan menggunakan media video pembelajaran, gambar agar menyenangkan dan dipahami oleh murid-murid saya nanti. Oh begitu. Jadi bagaimana perasaan Bu Rida setelah kita melaksanakan diskusi pada hari ini? Saya merasa lebih lega ya Bu ya, karena sudah diskusi dengan Ibu gitu. Dengan diskusi ini rasanya lebih tahu gitu apa yang harus saya lakukan. Oke Bu Rida, semoga rencana Bu Rida ini terlaksana sesuai dengan harapan kita ya Bu Rida ya. Kemudian karena waktu mungkin yang membatasi kita Bu Rida, mungkin percakapan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin bisa kita sambung minggu depan lagi kalau ada permasalahan yang baru. Saya siap menerima atau membantu Bu Rida dengan permasalahan berikutnya. Ya Bu Dia, terima kasih ya Bu Dia atas sharingnya hari ini. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan.
supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media dan memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran sehingga belajar jadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran saya tercapai dengan maksimal. Sekali lagi terima kasih ya Bu Dia. Oke, berarti Bu Rida sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu Rida. Semoga ke depannya menjadi memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan metode-metode yang berbeda. Semoga semuanya tercapai atau berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini Bu Rida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Berarti sekarang Ibu Rida yang sebagai coachnya dan Bu Yanti sebagai coachinya. Oke, baik. Bu Yanti dulu. Untuk bisa diskusi dengan saya, Bu Rida? Oh, ada waktunya Bu. Ya. Dengan senang hati. Apa yang mau dibicarakan Bu? Iya, baik Bu Rida. Sebenarnya akhir-akhir ini saya lagi ada sedikit permasalahan dengan siswa Bu Rida. Ini apa namanya terganggunya motivasi siswa dalam belajar Bu Rida. Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini siswa saya tidak punya motivasi untuk belajar. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan sendiri seperti main gadget, dan ketika guru menjelaskan dia tidak memperhatikan Bu Rida. Seperti itu Bu Rida. Oh, jadi siswa Ibu Yanti ini kurang motivasi ya untuk belajar. Iya, Terus benar, ya. juga rendah, tidak mengerjakan tugas juga malas gitu kan, sering tidak mengerjakan tugas dan mereka sibuk juga dengan gadgetnya gitu ya Bu Yanti ya. Iya, betul Bu Rida. Iya. Dari pembicaraan kita nanti, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Begini Bu Rida, sebenarnya saya mau mencari solusi nih, bagaimana siswa saya ini dia punya motivasi yang tinggi untuk belajar, kemudian ketika guru menerangkan pelajaran dia memperhatikan, dan ketika dia disuruh membuat tugas dia bisa melakukannya Bu Rida. Itu yang saya inginkan. Namun saya masih perlu bantuan bagaimana saya harus bisa berbuat seperti itu Bu Rida. Oh begitu. Nah, kalau boleh saya tahu, apa bentuk pembelajaran yang biasanya Ibu lakukan di kelas? Oke, kalau masalah bentuk pembelajaran Bu Rida, saya biasanya gini Bu Rida, pertama saya menjelaskan dulu materi kepada siswa saya. Setelah itu, setelah saya menjelaskan materinya, baru saya berikan tugas kepada siswa saya Bu Rida, seperti itu. Oh, jadi Ibu menerangkan materi, setelah itu Ibu kasih tugas lagi. Berarti itu teacher center ya, Bu ya? Oh ya, benar Bu. Mungkin kalau saya pikir nih Bu, mungkin salah satu penyebabnya siswa saya menjadi malas dan tidak semangat, mungkin itu ya Bu ya. Mungkin saya kurang variatif kali ya Bu. Oh iya iya. Terus apakah yang Ibu rasakan ketika Ibu belajar dengan pembelajaran teacher center ini, Bu? Ya, seperti inilah Bu Rida. Kadang-kadang siswa saya diam, dia tidak mau mengerjakan tugas, tidak mengerti apa yang ditanyakan. Kemudian kalau disuruh bikin tugas, ya saya tidak ngerti Bu. Ya seperti itu jawabannya Bu Rida. Akhirnya ya memancing emosi juga, saya juga Bu Rida. Akhirnya saya marah-marah juga di kelas Bu Rida. Begitu yang Ibu rasakan. Kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah efektif apa belum Bu Yanti? Kalau menurut saya belum rasanya Bu Rida. Nah, apa usaha yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran ini jadi efektif gitu? Mungkin di sini salah satunya saya harus merubah Bu Rida, merubah teknik pembelajaran saya yang dari teacher center menjadi student center Bu Rida. Oh gitu. Iya. Nah, bagus Bu Yanti. Nah, apa bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa Ibu lakukan agar siswa mempunyai motivasi belajar gitu? Barangkali saya gini, mencoba mencari
metode dan teknik baru ya dalam pembelajaran agar pembelajaran saya itu bervariasi dan membuat siswa saya jadi tertarik untuk belajar, Bu Rida. Nah, apakah masih ada cara yang lain yang bisa digunakan, Bu Yanti? Ya, karena sekarang Bu Rida kita kan zamannya teknologi ya. Saya akan mencoba memasukkan teknologi itu kepada proses pendidikan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Nah, saya akan mencoba ya Bu Rida ya, bagaimana membuat tugas melalui Google Classroom misalnya, atau membuat latihan atau tes soal-soal ujian melalui kuisis Bu Rida. Bagus ya Bu Yanti, bisa menggunakan nanti dengan kuisis, dengan classroom ya Bu Yanti. Nah, kira-kira kapan rencananya ini akan dimulainya Bu Yanti? Oke, baik. Untuk ini rencananya saya Bu Rida, saya maunya mulainya itu semester depan. Karena pada minggu-minggu ini atau akhir-akhir ini kita kan mau ujian semester lagi. Kemudian untuk merancang pembelajaran tersebut saya juga butuh waktu yang lama Bu Rida. Bagaimana saya merancang pembelajaran atau RPP saya itu memang berpihak kepada anak. Seperti itu Bu Rida. Oke. Nah, apakah ada seseorang yang akan membantu Ibu dalam rencana pembelajaran ini, Bu? Ya, barangkali ada Bu Rida, karena di sekolah kan di sekolah di guru mata pelajaran kami ada namanya MGMP sekolah. Ya, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran khususnya guru bahasa Inggris Bu Rida, bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi menarik, interaktif untuk anak-anak Bu. Kemudian samping itu juga saya akan mencoba nih berkolaborasi juga dengan guru-guru IT yang ada di sekolah saya terkait keinginan saya untuk membuat media pembelajaran yang interaktif melalui pemanfaatan teknologi Bu Rida. Wah, luar biasa ya Bu Yanti, itu pemikiran yang bagus dan juga akan bisa memotivasi minat belajar siswa nantinya. Nah, dari pembicaraan kita ini, apa yang Bu Yanti dapatkan setelah kita diskusi ini? Oh iya, gini Bu Rida, alhamdulillah ya, setelah saya berbincang dengan Bu Rida nih, ternyata memang kesalahan-kesalahan itu memang dilakukan oleh saya sendiri karena tidak kreatifnya seorang guru Bu Rida. Nah, dari pembicaraan ini saya akan mencoba Bu Rida. Yang pertama sekali, saya akan merubah teknik pembelajaran saya yang biasanya dari teacher center menjadi student center Bu Rida. Kemudian yang kedua, mungkin yang bisa saya lakukan ini ya dari kesimpulan kita tadi, mencari metode-metode baru yang berhubungan dengan kreatifnya seorang siswa di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga saya akan mencoba menggunakan media interaktif dengan pemanfaatan teknologi Bu Rida. Di samping itu juga untuk membantu saya nih untuk melancarkan kegiatan saya akan mencoba berkolaborasi juga dengan guru-guru mata pelajaran saya dan guru-guru IT di sekolah saya Bu Rida. Seperti itu Bu Rida. Bagus sekali Bu Yanti. Mudah-mudahan ya Bu Yanti semuanya sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, karena waktu yang membatasi kita Bu Yanti, kita cukupkan dulu pertemuan kita di sore ini. Tapi kalau nanti ada lagi yang mau dicerita atau sharing-sharing, kita boleh cerita-cerita lagi ya Bu Yanti. Oke, baik ya atas kesempatan dan waktunya Bu Rida ya telah memberikan saya solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yanti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.